Ya, di video ini aku bakal ngebacain terkait dengan hasil rasionalisasi UTBK SBMPTN tanggal 27 Mei kemarin ya. Nah, sebelum aku ngebacain untuk peserta yang pertama, bakal ngebacain informasi umumnya. Yang pertama terkait dengan hasil rasionalisasi ini merupakan prediksi dari tim SBMPTN Sosum, kemudian data yang kami peroleh dari sumber LTMPT, dan kemudian kami olah oleh tim kami, dan nanti bakal ada kayak angka persentase di mana angka persentase ini menunjukkan tingkat keketatan jurusan untuk dimasukin. Nah, angka persentase ini jika semakin kecil maka akan semakin ketat jurusan itu dan sebaliknya ya. Kemudian terkait dengan pemilihan prodi dan PTN, jadi nanti teman-teman pas waktu daftar di SBMPTN itu harus memilih prodi dan PTN-nya terlebih dahulu tanpa mengetahui nilai skor UTBK-nya. Nah, tapi berdasarkan bocoran dari LTMPT, ternyata nanti untuk skor UTBK-nya bakal tetap diumumin, tapi setelah teman-teman memilih prodi dan PTN. Jadi jangan sampai nyesel ketika udah tahu nilainya, ternyata teman-teman udah pilih prodi yang tergolong ketat gitu untuk persaingannya. Jadi jangan sampai nyesel kalau udah keluar nilainya ya. Nah, maka dari itu diperlukan yang namanya strategi dalam pemilihan prodi dan PTN-nya. Oke, langsung aja dari peserta yang pertama. Dari Ardia Zahra. Pilihan pertamanya adalah PGSD Kampus Sumedang, UPI. Kemudian yang keduanya PGSD Kampus Bumi Siliwangi, UPI. Masing-masingnya adalah 11,27% dan 5,69%. Oke, ini tidak rasional karena untuk pilihan yang kedua ini seharusnya ditaruh di pilihan yang pertama. Pilihan yang pertama taruh pilihan yang kedua ya. Jadi untuk PGSD Kampus Bumi Siliwangi UPI ini taruh pilihan satu, kemudian PGSD yang Kampus Sumedangnya taruh di pilihan yang kedua. Gitu ya buat Ardia Zahra. Oke, selanjutnya dari Rura. Rura pilihan pertamanya adalah Geografi UNES, pilihan yang keduanya Ilmu Politik UNES. 6,94% dan 6,64% ini tidak rasional. Seharusnya ilmu politik ini ditaruh di pilihan pertamanya dan pilihan yang keduanya adalah geografi UNES-nya. Gitu ya buat Rura. Selanjutnya dari @tp.aku. Mageran. Semoga buat ini dia nggak mageran ya. Dia kan pilihan pertamanya kriminologi UI sama PSDK UGM nih. Calon-calon anak UI sama calon anak UGM. Semoga dia nggak mageran. Untuk pemilihannya udah tepat 2,5% dan 3,1%. Udah rasional buat mageran. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya dari Freska Sitohang. Pilihan pertamanya adalah psikologi undip dan hukum undip. 3,18% dan 9,18%. Ini udah tepat dan udah rasional. Oke, teman-teman kita doakan buat keempat teman kita ini. Semoga bisa diterima di antara pilihan satu atau pilihan duanya ya. Dan untuk Ardia Zahra sama Rura, saran aku ini bisa dipakai. Semoga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan prodi dan PTN-nya. Oke, selanjutnya dari Farah ZF23. Pilihan pertamanya adalah biologi UGM dan biologi UNY. Masing-masingnya 8,08% dan 4,91%. Nah, ini tuh secara persaingan memang tidak rasional karena untuk persaingannya lebih ketat di biologi UNY daripada di biologi UGM. Tetapi secara total skor nilai UTBK, tentu yang masuk di biologi UGM ini skor UTBK-nya lebih bagus gitu daripada nilai skor UTBK yang masuk di biologi UNY. Nah, berdasarkan nilai skor UTBK-nya, maka ini untuk pilihan pertama dan kedua udah rasional. Gitu ya. Jadi, kalau misalkan mau untuk memperbesar peluang sih, pilihan pertamanya biologi UGM 8,08%, pilihan yang keduanya jangan di UNY, tetapi di UB. Di UB ini memiliki tingkat persaingannya 11% gitu ya, buat Farah ZF23. Selanjutnya dari camaba.hukum_2020. Pilihan pertamanya hukum UI dan hukum USU. Oke, ini udah tepat dan udah rasional buat camaba hukum. Selanjutnya dari Nadia Widnyani, pertanyaan pertamanya adalah ilmu komunikasi Undip dan ilmu komunikasi Universitas Udayana. 1,95% dan 4,42%. Udah rasional buat Nadia. Kemudian selanjutnya dari Dwi STK, pilihan pertamanya ilmu administrasi negara UI dan ekonomi syariah UPN Veteran Jakarta. 4% dan 5,44%. Ini udah tepat buat Dwi. Nah, semoga buat keempat teman kita ini bisa diterima di antara pilihan satu atau pilihan duanya. Dan buat Farah ZFD3 ya, ini saran aku bisa dipakai untuk bisa memperbesar peluang
masuk di PTN-nya. Oke, selanjutnya dari Rofi _ pilihan pertamanya pendidikan guru sekolah dasar atau BGSD UNED sama ilmu gizi UNED. Nah, ini tolong diperhatikan bahwa ilmu gizi ini tuh masuk di rumpun IPA, sedangkan BGSD UNED ini masuk di rumpun Soshum. Sehingga buat Rofi kalau misalkan di SMA-nya dulu adalah ngambil program studi IPA, mungkin dia bisa ngambil di program studi IPS. Tapi untuk yang IPS, apakah bisa masuk di rumpun Saintek nanti pas waktu dia ngambil prodi di PTN-nya? Nah, itu harus mengetahui syarat dan ketentuan bahwa ilmu gizi maksudnya ilmu gizi UNED ini bisa menerima anak Soshum gitu ya. Harus diperhatikan syarat dan ketentuannya. Secara persentase sendiri juga hampir tipis untuk tingkat persaingannya. Kalau mau misalkan diperbolehkan untuk mengambil antara Soshum dan Saintek, artinya dia itu campuran ya. Nah, ini pilihan satunya seharusnya ilmu gizi UNED terlebih dahulu, kemudian yang keduanya adalah PGSD UNED, gitu ya buat Rofi _. Selanjutnya dari Naldin.s, pilihan pertamanya hukum UGM sama ilmu hukum UNPAD, 3,75% dan 4,6% udah rasional buat Naldin ya. Dan selanjutnya dari Shirley _Audi, pilihan pertamanya psikologi UGM dan psikologi Undip, dan ini juga udah tepat dan udah rasional buat Shirley. Selanjutnya dari @HNFTMY_, ekonomi pembangunan UNSUD dan ekonomi pembangunan UNES. Nah, di sini ada yang tidak rasionalnya dikarenakan ekonomi pembangunan UNES ini sebenarnya persaingannya lebih ketat daripada di ekonomi pembangunan UNSUD. Jadi kalau misalkan saran aku, pilihan yang pertamanya adalah ekonomi pembangunan UNES dan yang keduanya adalah ekonomi pembangunan UNSUD. Gitu ya buat HNFTMY_ sama Raffi _ bisa dijadikan saran aku ini sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan prodi dan PTN-nya. Dan buat Naldin sama Sally, semoga pilihannya ini udah mantap dan bisa keterima di antara pilihan 1 dan pilihan 2-nya. Oke, selanjutnya dari Kartika, pilihan utamanya akuntansi UNY dan akuntansi UM, 0,97% dan 3,9%. Oke, ini udah sangat rasional, tetapi di akuntansi UNY ini peluang gagalnya terlalu besar ya. Jadi 0,97% untuk tingkat persaingannya, artinya dia tuh sangat ketat banget. Kalau misalkan saran aku, pilihan pertamanya akuntansi UM, kemudian pilihan 2-nya adalah akuntansi Universitas Jember, 8,3% untuk di akuntansi Universitas Jembernya. Gitu buat Kartika. Kemudian dari @DN Purwanti 08, akuntansi UNY sama akuntansi UPN, mungkin ini UPN Jogja ya. Kalau UPN Jogja 2,73% untuk akuntansinya. Kemudian untuk akuntansi UNY-nya 0,97%, ini sangat ketat banget. Jadi kalau misalkan saran aku, dia pilihnya di UPN Jogja aja, akuntansi UPN Jogja 2,73%, kemudian pilihan 2-nya akuntansi Universitas Jember 8,3%. Jadi biar bisa memperbesar peluang masuknya gitu. Daripada kalau misalkan dia itu pilih di akuntansi UNY sama akuntansi UPN itu juga sangat ketat banget ya. Antara pilihan 1, bahkan pilihan 1 ini sangat ketat, gak ada 1%. Selanjutnya dari @ADN Christiana _ pilihan pertamanya pendidikan tata boga UM sama pendidikan sosiologi UM, 3,65% dan 4,28%. Ini udah tepat dan udah rasional buat Christiana _ Selanjutnya dari Rossi.AL02, psikologi UNER sama ilmu politik UNER, 3,71% sama 5,69%. Dan buat Rossi ini juga udah tepat dan udah rasional antara pilihan pertama dan pilihan keduanya. Semoga buat keempat teman kita ini bisa keterima di antara pilihan 1 atau pilihan 2-nya di SBMPTN 2020 nanti. Oke, dan ini yang terakhir ya. Jadi yang pertama dari @Okviaputri _ pilihan pertamanya pendidikan ekonomi, pendidikan koperasi UNES ya, pendidikan bahasa dan sastra Jawa UNES. Nah, ini tidak rasional karena pendidikan bahasa dan sastra Jawa UNES ini memiliki angka persentase yang lebih kecil daripada pilihan pertama, sehingga
harus ditempatkan di pilihan pertama, dan pendidikan ekonomi koperasi ini ditaruh di pilihan yang keduanya. Gitu buat Octavia. Selanjutnya dari Pram DTA underscore, pilihan pertamanya ilmu administrasi negara Unpad sama manajemen Universitas Siliwangi. Untuk pilihan yang pertama 2,98% dan 3,34%. Nah, saran aku dia jangan ambil di Unsel ya. Pilihan pertamanya ilmu administrasi negara Unpad 2,98%. Pilihan duanya ilmu administrasi publik UB 6,5%. Atau kalau mau tetap manajemen, nggak apa-apa. Pilihan pertamanya manajemen Universitas Siliwangi 3,34%. Kemudian pilihan duanya jangan di administrasi negara Unpad, tapi di administrasi publik UB 6,5%. Gitu ya buat Pram. Oke, selanjutnya dari Andi underscore Jelibin. Pilihan pertamanya akuntansi UNY, kemudian pendidikan akuntansi UNY. Nah, untuk akuntansinya sendiri 0,97%, dan untuk pendidikan akuntansinya 4,27%. Ini udah tepat dan udah rasional buat Andi underscore Jelibin ya. Tapi ini perlu diperhatikan untuk pilihan pertamanya karena sangat ketat banget. Kalau misalkan mau ganti di pilihan pertama, silahkan cari akuntansi yang dia itu memiliki tingkat persaingan yang agak longgar gitu. Kalau misalkan rada ragu-ragu, pilih di akuntansi UNY-nya. Oke, selanjutnya dari @Fanny3Y. Pilihan pertamanya ilmu psikologi UI sama SBM ITB. Nah, ini juga tingkat persaingan sangat ketat. Ilmu psikologi itu juga skor UTBK yang harus dipenuhi itu juga harus bagus banget. SBM ITB juga gitu. Seharusnya bahkan peraih skor nilai UTBK sosum terbaik itu dia pilihnya di SBM ITB loh. Jadi harus hati-hati ya kalau misalkan pilih di SBM ITB. Kalau misalkan saran aku ya dia pilih di SBM ITB 4,3%. Kemudian yang keduanya, kalau misalkan mau memperbesar peluang untuk masuknya ya, ilmu psikologi UM 5,55%. Ini udah gapnya udah bagus. Daripada dia itu pilih di SBM ITB kemudian di psikologi UI. Itu sangat peluangnya dikit banget untuk bisa masuk di antara pilihan satu dan pilihan duanya. Gitu ya buat keempat teman kita ini, semoga bisa keterima di antara pilihan satu dan pilihan duanya. Ini ada lagi nggak ya? Coba kita lihat ya. Oh ya, masih ada. Oke, dari Fahrul, pilihan utamanya ilmu keperawatan UB sama kebidanan UB. 3,53% sama 4,72%. Ini udah rasional dan udah tepat ya buat Fahrul. Selanjutnya dari Alir HMN 13 underscore, kesehatan masyarakat UPN Veteran Jakarta sama teknik elektro UPN Jakarta 4,89% sama 8,67%. Udah tepat masing-masing antara pilihan satu dan pilihan duanya dan udah rasional buat Ali. Selanjutnya dari Windy, pilihan utamanya pendidikan jasmani dan kesehatan UM sama pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi ULM 8,54% sama 9,83%. Ini bagus banget. Semoga buat Windy keterima di antara pilihan satu dan pilihan duanya karena dia itu pilih kategori olahraga ya, pendidikan jasmani, maka harus menampilkan portofolio. Jangan lupa buat Windy. Oke, selanjutnya dari Adaira pilihan pertamanya manajemen pendidikan UNESA, kemudian sama sastra Indonesia UNESA. Masing-masingnya 6,99% sama 5%. Nah, ini tidak rasional karena pilihan keduanya ini memiliki tingkat persentase yang lebih kecil daripada pilihan yang pertama. Seharusnya sastra Indonesia ditaruh di pilihan yang pertama, kemudian manajemen pendidikannya taruh di pilihan yang kedua. Itu buat Adaira. Selanjutnya dari @dias, pilihan pertamanya antropologi UNER sama antropologi sosial UNTAN. UNTAN itu Tanjung Pura ya. Pilihan pertamanya 7,15% sama 16,78%. Ini gapnya bagus banget. Semoga buat dia keterima di antara pilihan satu dan pilihan duanya. Selanjutnya dari Alivia, pilihan pertamanya bimbingan konseling UM sama psikologi UIN Malang 4,53% sama 11,65%.
Ini juga gapnya bagus banget. Semoga buat Alivia keterima di antara pilihan 1 dan pilihan 2-nya. Selanjutnya dari Adiba Putri underscore, pendidikan tata busana UNESA sama pendidikan manajemen UNESA. Pendidikan manajemen itu di UNESA nggak ada ya. Mungkin yang benar itu manajemen pendidikan. Kalau di UNESA itu ada. Jadi untuk pilihan pertamanya 6,5% sama 6,99%. Nah, 6,99% ini manajemen pendidikan ya, bukan pendidikan manajemen. Beda antara pendidikan manajemen sama manajemen pendidikan. Nah, kalau misalkan dia pilih untuk Adiba pilih pendidikan tata busana sama manajemen pendidikan, ini udah rasional dan udah tepat buat Adiba. Selanjutnya dari Ajeng NZL, pendidikan bahasa Indonesia UNY sama pendidikan bahasa Inggris UNESA. Ini masing-masingnya juga udah rasional. Dari @_Yunra, pilihan pertamanya kedokteran hewan UGM sama biologi UGM, ini juga udah rasional dan udah tepat untuk pemilihan antara pilihan 1 dan pilihan 2-nya. Kemudian dari satrio.aji 02, HI UNED sama administrasi bisnis UNED. Oke, ini juga udah rasional antara pilihan 1 dan pilihan 2-nya. Selanjutnya dari Nur Aini, pilihan satunya manajemen UNER sama HI UPN Jawa Timur, 4,6% sama 3,6%. Nah, kalau saran aku, dia jangan HI di UPN Jawa Timur ya, tapi HI di UNED. Kalau HI di UNED itu 6,09%. Sementara di HI UPN Jawa Timur itu 3,6%. Nah, jadi pilihan satunya manajemen UNER 4,6%. Gitu ya buat Nur Aini. Semoga Nur Aini bisa menerima saran aku dan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan prodinya. Dan semoga buat teman kita ini, semoga keterima di SBMPTN tahun 2020. Nah, jadi buat teman-teman semua yang mungkin ingin tahu hasil lengkapnya dari hasil rasionalisasi UTBK SBMPTN, kemarin data yang masuk di tanggal 27 bisa diklik di browser teman-teman. Ini linknya bit.ly garis miring hasil rasionalisasi 27 Mei ya.